Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Atus, Ya, Bu. Hadir, Bu. Aski, Hadir, Bu. Alim. Hadir semua ini. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, sebelumnya udah pada semangat belum? Belum, Bu. Baru bangun tidur. Belum, Bu. Baru bangun. Belum sarapan ya? Belum. Belum, Bu. gasnya habis, Bu. Telurnya habis. Oh, beli dulu. Ya udah, biar pada semangat kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia Kita. membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Hari merdeka, nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap cara kita. Membela negara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia dengan negara kita. Nah, udah semangat kan? Sudah, Bu. Nah, jangan mengeluh, tetap semangat walaupun kita belajarnya online ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar materi kelas 6, mata pelajaran IPS mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa
Tadi malam yang sudah membaca buku, sudah belajar. Mati lampu, Bu. Mati lampu. Belum sempat belajar. Nggak Ah, bisa baca, Bu, kalau gelap. tapi udah punya bukunya Belawur, Bu, kan? tulisannya. Udah, Bu. Ya, ini dilihat, ini sampul buku tentang kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, apa yang tergambar pada sampul buku tadi? Gambar bendera, Bu. Sama Bendera apa? merah putih. Orang Hormat kepada bendera. Terus judul bukunya tadi apa? Kemerdekaan. Ya, nah itu tadi sampul bukunya terlihat ada 2 orang. Itu Soekarno dan Muhatta sedang menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira buku ini menceritakan apa, anak-anak? Ceritakan kemerdekaan, Bu. kemerdekaan, Bu. Nah, terus apa yang mau kamu ketahui dari buku tadi? Tentang proklamasi. Tentang teks-teks itu, Bu. Teks Tentang proklamasi. Proklamasi ya. Jadi nanti hari ini kita belajar banyak sekali tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengharapkan peserta didik dapat merinci makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam teks bacaan yang telah disajikan. Peserta didik dapat menyimpulkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peserta didik dapat mempraktekkan membaca teks proklamasi. Dan peserta didik dapat menentukan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Halo anak-anak semua. Halo. Halo, Halo. Tentunya kalian masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Di sini Ibu Semangat, Bu. punya. Jadi di sini Ibu punya sebuah komik tentang kemerdekaan Indonesia. Ada yang mau bantu Ibu nggak ya untuk membacakan komik ini 2 orang? Satu menjadi Bani, satu menjadi Rara. Aku, Bu. Jadi Ya, Rara. Bu. Rara. Bani siapa, Bani? Aku, Bu. Nah, yuk mulai sekarang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bani. Waalaikumsalam, Rara. Kamu habis dari mana? Aku habis dari toko buku. Oh, beli buku apa, Ra? Aku membeli buku tentang kemerdekaan Indonesia. Buku ini aku gunakan untuk menyelesaikan tugas IPS yang diberikan oleh Bu Guru. Kemerdekaan Indonesia. Apakah proklamasi juga termasuk kemerdekaan Indonesia? Iya, tentu aja. Kita tidak ada proklamasi, maka jika tidak ada proklamasi, maka tidak ada kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa itu proklamasi? Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Oh, begitu. Tanggal berapa proklamasi itu terjadi, Ra? Proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya teks proklamasi yang telah disusun. Lalu, siapa yang membacakan teks proklamasi tersebut?
Yang membaca teks proklamasi adalah I.R. Soekarno. Apakah di dalam buku yang kamu beli itu terdapat teks proklamasi? Iya, tentu aja. Di dalam buku ini sudah lengkap. Mau aku bacakan, Bani? Iya, aku mau mendengarkannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Soekarno-Hatta. Oh, begitu ya bunyinya. Lalu, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Rani? Proklamasi yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Wah, lalu apakah ada makna lain dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tentu ada, contohnya seperti proklamasi sebagai puncak kemerdekaan Indonesia, menaikkan martabat bangsa Indonesia, diakui oleh dunia luar dan proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Wah, terima kasih Rara. Bani jadi banyak belajar tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sama-sama, Bani. Sebenarnya masih banyak sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan. Apakah kamu tahu tokoh-tokoh penting kemerdekaan Indonesia? Oh iya, aku pernah tahu tokoh-tokoh dalam kemerdekaan Indonesia itu seperti I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Laksamada Maeda, Sukarmi, dan Latif Hendraningrat. Lalu, kita sebagai generasi bangsa harus menanamkan sifat positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Contohnya, kita harus ikut serta dalam kegiatan sosial dan meningkatkan rasa nasionalisme, Bani. Dan kita juga harus bersemangat dalam meraih cita-cita serta saling menghormati dan sopan santun kepada orang yang lebih tua, Rani. Nah, betul sekali, Bani. Jadi, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, Bani. Sekali lagi terima kasih Rara. Aku jadi belajar banyak sekali mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga kita sebagai generasi penerus dapat mempertahankan dan melestarikan negara kita ini. Sama-sama, Bani, karena kita harus saling berbagi ilmu. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati di jalan, Rara. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai bertemu kembali, Bani. Iya, Rara. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih anak-anak semuanya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Asri dan Tera. Nah, dari komik yang sudah kalian baca tadi membahas mengenai arti proklamasi. Ada yang masih ingat nggak ya tadi proklamasi itu apa? Nah, proklamasi adalah Kemerdekaan pengumuman resmi berasal kepada seluruh Rakyat. rakyat. Nah, jadi proklamasi ini berasal dari kata proklamatio yang berasal dari bahasa Yunani yang mana memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Jadi pengumuman yang dimaksud di sini yaitu pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, setiap bangsa itu kan selalu memiliki cita-cita untuk merdeka. Itu juga yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang sudah dijajah oleh orang asing selama, ada yang tahu berapa lama kita dijajah? Angkat tangan.
Ayo, inget nggak? 3,5 5 tahun tahun. bukan sih, Bu? Salah. Yang benar 10 tahun. salah. Berapa, Wah, pada Bu? nggak belajar ya tadi malam. Berapa tahun, Bu? Yang benar itu 3,5 abad atau 350 tahun. Wah, lama sekali ya. Iya, Bu. Ternyata Lama, Bu. Ngapain itu, Bu? bahasa luar. Nah, proklamasi ini menjadi tonggak awal munculnya negara baru dengan ketatanegaraan yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Jadi, negara yang sudah merdeka atau sudah menyatakan proklamasi tidak hanya dihormati oleh bangsanya itu sendiri, tetapi harus dihormati oleh negara-negara luar, seperti negara tetangga. Nah, proklamasi kemerdekaan bagi suatu negara juga dapat merupakan puncak revolusi atau enggak sejarah perjuangan bangsa tersebut yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta mengatasnamakan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal, ada yang tahu? Angkat Tahu, Bu, tangan. aku. 17, Bu. 17 Agustus 1945. Oh, benar. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Ternyata ngerti ya. Itulah kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini nggak boleh kita lupakan. Dan mayoritas bangsa Indonesia selalu merayakan kemerdekaan Indonesia sebagai penghormatan kepada pahlawan yang telah gugur. Jadi kita harus ikut merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, Saya sebelum salah, Bu. sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ada beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Sebelum Ibu bahas mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi, silakan kalian membentuk kelompok dan nanti tugasnya akan Ibu kasih tahu setelah ini ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi, peristiwa penting jelang proklamasi kemerdekaan itu ada 7 peristiwa. Ada yang tahu nggak ya di sini? Bu. Ada yang udah belajar semalam? Tahu? Rengos dengklok. Hancurnya kota Ya. Hiroshima dan Nagasaki. Ya, benar. Terus? Nomor 2. Perobekan bendera, Bu. Yang Belanda itu dirobek bawahnya, Bu. Itu juga masuk. Ayo lagi. Nyerah? Pembuatan jalan itu, Bu. Apa? Pembuatan jalan. Oh ya. Terus Jepang secara resmi menyerah kepada tentara Indonesia. sekutu. Tentara. Nah, baik. Jadi ada 7 peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, Soekarno-Hatta ditebang ke darat Vietnam. Yang ketiga, Jepang secara resmi menyerah kepada tentara sekutu. Yang keempat, peristiwa Rengas Dengklok. Yang kelima, pertemuan di rumah Laksamana Maeda. Yang keenam, ketik-ketik naskah proklamasi dibacakan. Dan yang ketujuh yaitu Pegangsaan Timur, jalan yang bersejarah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Ada yang tahu kota Hiroshima dan Nagasaki itu di negara mana? Jepang, Bu. Belanda.
Ya, Jepang. Jepang ya, ada di negara Jepang. Di kota Hiroshima dan Nagasaki ini dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Ada yang tahu nggak tentara sekutu ini dari mana asalnya? Belanda. Salah, dari Amerika Serikat. Jadi, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Lalu kota Nagasaki ini dijatuhi bom atom pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan oleh Indonesia atau oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang biasanya kita sebut dengan PKI untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tugas kalian yaitu mencatat peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, ditulis di buku ya, diceritakan secara singkat saja. Minggu depan silakan kelas hasil. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh proklamasi dan makna proklamasi yang akan dilanjutkan oleh Bu Guru Atus. Kepada Bu Guru Atus, waktu dan tempat saya persilahkan. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat kan? Masih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh proklamasi. Ada yang sudah tahu siapa saja tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia? I.R. Soekarno. Ya, betul. Ayo Alim, siapa? Aku Ya, Hatta. betul. Fatmawati. Ya, betul. Terus ada lagi? Sayuti Melik. Laksamana. Ya. Laksamana Maida. Nah, ya betul semuanya ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Tepuk tangan. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini ada 8 orang, yaitu I.R. Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasi Maida, Fatmawati, Suekarni, Sayuti Melik, dan juga Latif Henandraningrat. Nah, setiap tokoh-tokoh itu memiliki perannya masing-masing. I.R. Soekarno berperan sebagai penyusun konsep teks proklamasi, pembacaan teks proklamasi, dan juga menandatangani teks proklamasi untuk mewakili rakyat Indonesia. Sedangkan Muhammad Hatta yaitu menyusun konsep teks proklamasi dan juga menandatangani teks proklamasi. Ahmad Subarjo berperan sebagai mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadasi Maida itu berperan sebagai menyediakan rumahnya untuk menyusun teks proklamasi. Jadi, I.R. Soekarno, Muhammad Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida. Dengan Fatmawati yaitu bertugas untuk menjahit bendera pusaka merah putih. Suekarni yaitu mengusulkan bahwa tanda tangan teks proklamasi hanya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Tugas Sayuti Melik yaitu mengetik teks proklamasi. Sedangkan Latif Hendraningrat yaitu sebagai orang yang menaikkan bendera merah putih. Nah, dari tokoh-tokoh yang sudah Ibu jelaskan, apakah kalian dapat memahaminya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan bertanya,
Yang mengetik naskah teks proklamasi siapa? Ada yang tahu? Sayuti Melik. Saya metrik. Sayuti Melik. Ya, betul. Lalu yang penjahit bendera merah putih siapa? Fatmawati. Mawati. Ya, betul. Yang menaikkan bendera pusaka merah putih? Latif Hendra Diningrat. Iya, betul sekali. Nah, lalu yang membacakan teks proklamasi itu sendiri itu siapa? Ada yang tahu? R. Soekarno. Ya, betul. Lalu rumah yang digunakan untuk menyusun konsep teks proklamasi. Laksamana Maida. Laksamana Maida, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah dapat memahami materi tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Lalu kita lanjutkan ke manfaat proklamasi kemerdekaan ya. Ada yang tahu apa saja makna dari proklamasi kemerdekaan ini? Nggak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Akan Ibu bacakan ya, yaitu 1. Hidup sederajat dengan bangsa lain. Jadi dengan adanya proklamasi kemerdekaan, negara kita itu sederajat dengan negara atau bangsa lainnya. 2. Mencapai tujuan nasional bangsa. Nah, kenapa kita harus memproklamasikan kemerdekaan? Agar negara kita tidak dijajah kembali oleh negara-negara lain dan menyatakan kemerdekaan. 3. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dari penjajahan-penjajahan yang dilakukan, adanya pembacaan proklamasi ini dijadikan sebagai puncak perjuangan dari bangsa Indonesia. 4. Pernyataan secara de facto adanya kemerdekaan Indonesia. Yang 5. Menaikkan martabat bangsa Indonesia. Nah, itu tadi adalah manfaat dari proklamasi kemerdekaan. Baiklah. Di sini Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. enggak, Bu. Kalau tidak, akan dilanjutkan oleh Ibu Sofiatul Asfiah. Silahkan untuk dijelaskan. Oke. Masih pada semangat kan? Semangat, Bu. Di sini ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Aku, Bu. Ya, Aku, Bu. silakan. Aku dulu. Iya, Ya, aku silakan. dulu Mbak nanti. Aku Alim. dulu. Jadi, tadi kita membahas tentang pengertian proklamasi, Bu. Proklamasi yang berasal dari kata proklamatio. Yang dari negara itu loh, Bu. Yang jauh banget itu, Bu. Apa namanya? Yunani. Ya. Yang arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat, Bu. Ya, Terus apa lagi? perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Bu. Ya, Udah, Bu. oke. Ada lagi? Udah, Bu. Tentang itu. Ya, jadi kita hari ini membahas tentang proklamasi tokoh-tokoh Makna, itu. Bu, Nah, makna. nanti ya makna proklamasi. Nah, nanti Ibu akan memberikan link Google Form, nanti silahkan diisi ya. Kemudian jangan lupa belajar di rumah untuk mempelajari materi selanjutnya. Iya, Bu. Ya, Bu.
Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai.